Pak Dr. Hari Putu Gunawan. Gimana Pak? Soal lagi, ujian lagi. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita persilakan kepada Bapak Putu Hari untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Cek. Oke. Ya, selamat siang ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih masih berkenan mengikuti acara sampai akhir karena ada door prize loh Bapak Ibu ya. Oke. Coba lihat ke atas Bapak Ibu. Nah, ada nggak? Kalau nggak di bawah, coba di bawah kali. Oke, nanti ya door prize nanti dibagikan. Kalau Bapak Ibu nanti aktif, nanti kita akan catat gitu ya. Nanti di hari Jumat kita bisa bagi-bagi ya. Oke, kita coba next. Nah, ini mohon maaf karena untuk sebagian slide itu berbahasa Inggris, tapi nanti saya translate ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini tugas saya adalah membahas ya contoh-contoh soal tantangan Bebras ya, atau Bebras Challenge. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti bisa buka-buka lagi internetnya ya terkait mengenai Bebras Challenge. Oke, ini ada satu contoh, kita mulai dari yang umur 5 sampai 8 tahun. Ini soal yang simple, yang sangat sederhana. Oke, ini diberikan begini, ada creatures gitu ya, ada makhluk begitu. Makhluknya bentuknya begini, dan ada warnanya juga macam-macam begitu. Nah, berdasarkan ya makhluk ini dan berdasarkan planetnya, kira-kira kita bisa petakan berdasarkan apa? Warna atau rotasinya, atau bentuknya, atau ekspresinya, kira-kira apa? Oke, mulai dari yang A dulu, dari warna, angkat tangan Bapak Ibu. Oke, warna ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Yang rotasi, berdasarkan rotasi. Nggak ada. Yang C, berdasarkan bentuk. Wah, ada 1000 orang ya. Oke, ekspresi, emosi. Yang benar yang mana? Next. Betul, yang bentuknya adalah C, bentuk ya Bapak Ibu. Oke, kenapa bentuk? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Kenapa bentuk? Oke, sebentar. Ada mic lagi nggak? Oh, ada di sini ya. Ya, oke, silakan Pak. Kenapa bentuk? Karena terlihat dari bentuknya beda-beda, kemudian juga di juga beda-beda. Jadi berarti setiap satu makhluk ada satu tempat tinggal. Oke, ngerti nggak Bapak Ibu? Oke, ada cara yang lain. Ada yang menjelaskan cara yang lain, Bapak Ibu. Kenapa bentuk? Kenapa nggak warna? Karena, oke, itu namanya counter example. Ada warna yang nggak kedapatan. Yang mana? Nggak kedapatan warna. Hijau. Hijau di sini nggak ada hijau. Kalau ini nggak hijau ya. Oke, karena nggak ada hijau. Oke. Ada yang lain lagi? Bentuk kepala. Oke, berarti dilihatnya dari bentuk kepala. Oke, bentuk kepalanya berarti yang ini yang mana cocoknya? Kotak. Kalau yang itu? Piramida ya. Oke. Kalau yang itu? Yang merah, yang kepalanya meledak-meledak, ada gunungnya, ya kan? Berarti yang itu bulat. Nah, betul. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah satu soal yang simpel sebenarnya, tapi ini penuh makna. Itu adalah, kalau kita lihat bahwa ini adalah informatika. Kenapa informatika? Karena bisa bilang bahwa ini adalah namanya vital element of problem solving, gitu ya. Dan ini adalah istilahnya kalau di bagian CT apa namanya? Kan kalau di CT itu ada apa aja? Pola, benar. Ya, ini adalah salah satu masuk pattern recognition atau pola. Oke, adalah salah satu contoh bagaimana kita mengajarkan anak-anak nanti bisa mengenal pola ya, bentuk. Oke, mau lagi? Oke, next. Nah, ini ya.
Benny ya harus mengisi stiker nih ya, ukurannya adalah 9 kali 3 kali 3. Oke. Di mana ada aturannya bahwa stiker itu ya hanya bergantung ada satu gambar dan kondisinya adalah setiap baris dan setiap kolom tidak boleh dengan stiker yang sama. Kira-kira yang mana? Sebentar. Yang jawab A angkat tangan. Dalam hati dulu dong jawabnya. Nggak ada B, yang B. Oh, yang C. Yang nggak angkat tangan berarti apa? D. Oke, yang D. Mengamati dulu ya. Oke, jawabannya yang benar yang mana? Kenapa nggak D? Iya, yang paling bawah sama ya. Oke, next. Ya ini sebenarnya soal gampang ya. Tapi kalau untuk anak yang umur 5 sampai 8 tahun kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Oke. Oke, kenapa ini informatics ya? Karena ini adalah namanya eliminasi. Oke, proses eliminasi ini penting di informatics begitu untuk menentukan yang mana dulu yang priority. Kira-kira kalau termasuk CT bagian apa ya? Abstraksi ya. Abstraksi itu apa? Iya, betul. Betul, pintar-pintar berarti lulus semua ini, Bu. Next. Oke, ini 15 menit aja ya sesi saya. Oke, berikutnya adalah ini contoh soal itu 8 sampai 10 tahun, begitu. Oke. Beaver ya, Beaver ini yang lucu banget. Ada yang mau bonekanya nggak? Ada nggak, Bu? Oke, ini ada Beaver ya. Dia itu punya ini ya. Dia punya tombol ya, tombol lampu ya. Jadi dia itu punya kode. C itu adalah kolom ya, kolom ke bawah. R itu adalah row, baris. Jadi kalau ditekan 1 C, berarti kolom ini nyala semua. Kolom di 1 gitu ya. Lalu kalau dia tekan lagi 1 C, mati lagi lampunya gitu. Oke, kebayang Bapak Ibu? Jadi kalau dia 1 C, maka 1 kolom ini nyala. Lalu dia tekan 1 C lagi, maka mati. Begitu ya. Nah, kira-kira dari 4 ini, perintah ini, kira-kira yang mana biar bentuknya begini jadinya? Dengan kondisi awal mati semua lampunya. Oke, dipikirkan dulu, jangan langsung nyebut-nyebut ya. Nah, dipikirkan dulu. Atau Bapak Ibu kan sudah dikasih ini kan? Nah, dipakai ya. Jangan dijual nanti. dipakai Bapak Ibu. Boleh. Dikasih waktu ya, dikasih waktu. Silakan. Kira-kira nanti idenya, saya pengen tahu ide penyelesaiannya ya, Bapak Ibu ya. Bukan langsung jawabannya aja A, B gitu ya, tapi saya pengen tahu gimana cara Bapak Ibu memvisualkan. Bagaimana cara Bapak Ibu solve. Oke? Susah? Enggak susah. Enggak susah. Ayo. Kalau yang sudah pasti jawabannya angkat tangan aja ya, angkat tangan. Jangan buka mulut. Angkat tangan. Nggak boleh. Kira-kira yang mana saja dari 1 sampai 4, pilih yang mana saja supaya gambarnya jadi seperti itu gitu ya. Jadi lampunya nyala hanya di pinggir-pinggir dan di tengah-tengah. Kotak di tengah. Kalau yang sudah boleh angkat tangan. Nanti saya pengen tahu cara penyelesaiannya gimana. Oke, sebentar tahan dulu Pak. Mau Pak?
Mau coba dulu? Oke? Boleh. Cek. Jadi kan kondisi lampunya itu kan tadi mati ya, mati. Kita nyalakan sama siapa itu Pak namanya? Wiper. Ya, dinyalakan 1C sampai dengan 5C nyala semua. Kan? Nah itu dimatikan lagi. Ini yang pilihan yang 4 ya, saya pilihnya yang 4. Lalu di tadi udah nyala semua 1C sampai 5C nyala semua. Lalu di tombolnya dipencet lagi jadi mati 1C sama 5C mati. Terus yang 1R dan 5R dinyalakan lagi. Jadi kondisinya kayak gini. Musik nggak? Ya. Nah, sulit ya cara menjelaskan jawabannya ya kan? Kebayang jawabannya, gampang ya kan Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya yang 4. Beneran. Oh, ada lagi angkat tangan. Boleh, boleh. Boleh, kasih. Masih belum nyala, Mbak. Nah, oke, sudah. Ya, terima kasih. Untuk meramaikan suasana, saya pilih yang nomor 3. Nomor 3, oke. Gimana nomor 3? Nomor 3. Saya nyalakan 1R, 5R, 3R, 4R. 1R, 5R, 3R, 4R, 5R. Berarti semua nyala dong? Ya. Ya, terus? Lalu 1C. 1C, Berarti dimatiin ini dong semuanya. Tadi kan nyala kondisi semua. 1 kolom. Ya. Ya, terus? Lalu dimatikan lagi ditekan lagi 5C. 5C. Berarti mati semua di sini. Enggak Oh, dong. berarti ada yang itu ya. Iya. Oke, jadi salah. Oke, kalau apa ya. Oke. Kasih aplaus. Oke, ada yang wow. Ayo. Kayaknya kurang satu lagi deh. Tadi betul, yang 4 ya. Oke, yang 4. Kayaknya ada satu lagi Bapak Ibu. Teknik eliminasi berarti dipakai. Jika ada peluangnya 2 berarti. 1 atau 2. Ya. Oh, ada. Oke. Ya. Saya pilih yang nomor 1. Nomor 1 ya. Gimana nomor 1, Mbak? Untuk yang pertama 1C berarti yang ke bawah ya. Ya, 1C 1C bawah saat ya. yang pertama nyala Dihidupin, semua. oke. Ya, nyala semua. Lalu 5C Dihidupin. hidup Oke. semua. Lalu saat yang 2R Hmm. yang 2 1-nya mati, sisa yang 2 3 4 nyala. Nyala, oke. Ya, yang 5 juga mati. Dan berlaku juga untuk yang 2 3 4. Oke. Jadi ketika dia dinyalakan maka yang ini mati Sisanya, ya iya, kan? mati. Oke. Jadi benar ya nomor 1 dan 4. Jadi sebenarnya gimana sih caranya, ada yang masih bisa saya tahu nggak? Oke, next deh. Oke, mungkin cara simpelnya adalah gini Bapak Ibu ya. Oke. Kita bisa notasikan dia dalam matriks begini. Bapak Ibu kan sering bikin baris dan kolom. Lalu Bapak Ibu kalau 1C maka ini jadi 1 ya kan. Nyala. Terus next kalau contoh nomor 1. Lalu 5C ditambahkan nyala lagi. 2R berarti seperti itu, 3R, 4R dan terakhir nggak ada. Oke. Oke. Jadi kalau kita melihat bahwa solusinya baik lagi tolong maaf tadi di matriks saya. Jadi seperti ini ya Pak Ibu. Jadi kita bisa membuat solusinya bentuk begini ya. Jadi mungkin kalau anak-anaknya mungkin mau belajar jadi bisa dibawa ke area ini gitu ya. Oke, next. Nah, jadi solusinya adalah ini adalah 1 dan 4 ya. Sorry, ini harus 2 3. 1 dan 4 ya. Oke, kenapa ini informatika? Karena teman-teman ya belajar tadi ya binary ya kan 01 01 01. Nah, jadi itu bisa diajak anak-anak memperkenalkan binary sebenarnya di sini. Ya, itu salah satu contoh ini.
Oke, next. Nah, ini soal 11 sampai 12 tahun. Oke, gini. Beaver itu generasi Z ya kan. Jadi kalau mau pakai baju, dia harus pakai algoritma ini gitu ya, pohon ini. Kalau mau dandan keluar gitu kan, harus pakai ini. Kira-kira yang mana yang salah? Ya, beaver mana yang salah, nggak sesuai dengan aturan dia gitu ya. Ini aturan pakaian dia. Oke, dipikirkan dulu. Tadi lupa ya, catat nama-namanya ya. Mau dikasih hadiah, Bu. Diingetin aja ya. Ayo, dari A, B, C, dan D, kira-kira yang mana? Disimpan dulu jawabannya. Oh iya, Ibu silakan Ibu. Nah, biasanya nih wanita yang tahu ya. Jawabannya yang B. Yang B. Ya, Kenapa B? karena kalau dilihat yang B itu dia pakai topi warna merah. Nah, kalau kita lihat jawaban yang paling bawah itu topi merah, lihat no, berarti dia bukan pakai celana biru, betul ya? Betul kan ya? Nah, jadi ini maksudnya tidak sesuai dengan gambar. Jadi yang topi merah itu harusnya pakai celana biru. Nah, kalau kita cari lagi di sana ada topi warna merah juga pakai celana biru. Jadi jawabannya yang B. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ya. Kira-kira ini informatika nggak? Kayak gimana? Kenapa informatika? Ada yang tahu? Hah? Eliminasi? Nggak ada eliminasi. Matching? Pola? Pola nggak? Oke, semua keluar ya. Informatikanya semua keluar istilahnya. Oke, bisa di. Oke, answernya B ya. Kenapa? Karena tadi betul dia harusnya topi merah, harusnya celananya biru ya. Ini nggak pakai celana ya, Bu? Oh, kelihatan. Oh, oke. Jadi seharusnya nggak biru ya, harusnya biru ya, harusnya biru ya. Oke. Nah ini ya, this is an example of decision tree ya, decision tree. Jadi pattern recognition lagi ya. Jadi bentuk pola, betul ya. Jadi polanya adalah dibawa ke dalam bentuk model decision tree. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang informatik sudah mungkin sudah tidak asing lagi dengan decision tree ini gitu ya. Oke, next. Nah, ini kalau masalah PDAM nih di sini ya solusinya. Oke, ini ada drum begitu, drum. Ada 2 drum. Lalu ini ada keran-kerannya. Oke. Oke, jadi kalau true itu dinyalain, dibuka. Kalau false itu ditutup. Kira-kira, oke, ini ya. Kira-kira instruksi yang mana supaya nih pohon ini dapat air? Oke, kira-kira instruksi yang mana sehingga wah ini sudah langsung ke tangan. Silakan. Sebentar dulu ya Pak, kasih dulu, tunggu yang lain dulu berpikir ya, sebentar ya. Oke. Hitung 10 detik. Sudah? Siapa tahu nanti keluar di post test Bapak Ibu. Tadi kan pre-test ya. Nanti ada post test lagi. Nah, harus dipikirkan kira-kira apa. Ini soalnya sederhana ya. Jadi tapi tadi mengandung bawang, mengandung informatics gitu ya di situ. Ya, silakan Pak. Ya. Silakan. Jawabannya yang A. Apabila B terbuka dan A tertutup, maka aliran air akan mengiringi tanaman. Oke, jadi yang A jawabannya ya. Yang A itu ditutup sehingga yang B dibuka. Betul, pipa air di pipa B itu bisa ngalir ya kan? Bisa masuk ke bawah lagi, bisa masuk ke pohon, betul. Kenapa nggak B? Oh iya, karena A-nya dibuka ya kan? Kalau A-nya dibuka jadi oke, nggak ke pohon. Ya, betul ya. Terima kasih ya, kasih applause buat rekannya. Oke, mau soal lagi yang lebih
Sulit lagi. Next. Oke, solusi A. Oke. Nah, ya. Soal berikutnya adalah ngoding ya Bapak Ibu. Nah, ini nih. Nah, ini bikin pusing ini. Oke. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Sebuah robot bekerja satu kota. Nah, robotnya ini begini. Jadi kalau ada robot, nanti di sini ada muter-muter tuh bisa berlawanan arah jarum jam, bisa searah jarum jam gitu ya. Nah, kalau robot pun dari manapun, jadi kalau ketemu dia persimpangan, dia muter ya kan. Muter. Misalkan contoh ya, 412 itu artinya apa? Jadi kalau ketemu putaran pertama, maka dia masuk ke simpangan keempat. Contoh, ya di sini keluar ya, sorry. Jadi masuk ada putaran, maka dia masuk 1, 2, 3, 4. Keluar dia di 4 ya. Terus 1, berarti dia ketemu lagi simpangan, jadi dia akan keluar di 1 ya, di putaran pertama dan seterusnya. Begitu? Kalau 3, 1, 3, 2, 3, kira-kira dia keluar di mana ini? Dia keluar ke A lagi, atau ke B, ke C, atau ke D? Ini soal 11 sampai 12 tahun. Berarti SMP atau SMA? Masih SD? Masih SD ya? Masih SD. Oh, udah ada yang angkat tangan sebentar ya. Oke. Cepat-cepat ya. Oke, silakan Pak. Jawabannya sudah bocor Pak. B jawabannya. Oh. Jawabannya udah bocor. Jawabannya B. Betul nggak B? Betul. Berarti benar ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Ya, tantangan ini adalah berupa apa? Instruksi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di informatika kan ada banyak instruksi-instruksi. Nah, seperti bahasa pemrograman ya kan? Lakukan ini, langkah berikutnya apa, langkah berikutnya apa. Jadi dalam CT juga ada namanya algoritma ya kan? Langkah itu. Oke, next. Ini udah keluar belum soal ini? Di slide sebelumnya? Belum ya? Nah, kira-kira ini coba berikan arah ke bola ini. Jadi arahnya cuma aja north, west, east, sama south ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau ke sini berarti kalau ke kanan berarti ini adalah ke kanan kita. Jadi east ya. Kalau berarti ke arah sini maka dia adalah west. Silakan kira-kira jawabannya apa? Oke, ada yang mau ke depan nggak? Mau ke depan nggak? Jelasin. Ibu, mau? Nggak apa-apa, Bu. Kalau salah, anak didiknya dihukum nggak? Paling saya suruh push up, ya betul. Ayo Bu, silakan Bu, boleh ke depan Bu. Oke, nggak apa-apa Bu, silakan. Silakan. Ya, silakan Bu, dijelaskan bagaimana solusinya. Kalau salah mohon koreksi sama Pak Ibu. Ini ke east, terus ke west, terus ke north ya. North dulu kan di belakang ya. Terus di south deh. Benar nggak? Jadi pertama kemana Bu? East dulu ya. East, oke, nyemplung. Terus? Dari east, terus Ke west. Ya, nyemplung. Terus mau kemana? north, terus keluarnya di sini apa? Oh, nggak bisa Bu. Kalau ke north ini nggak bisa, nyilang dong. Oh iya, east lagi. Northnya pasti ke sini. Kirain north tuh di belakang bukan ya Pak? Nggak boleh nyilang. Oke, berarti north ke sini. Setelah north, Oh berarti ke sini. ya, east, Terus ke nyemplung sini. lagi. Baru west. Ya, gampang ya Bapak Ibu. Gampang. Makasih ya Ibu. Ya. Mana? Oke, itu jawabannya. Ada yang masih belum ngerti? Udah ya. Oke, next. Oke, 15 sama 16. Nah ini Johnny, yes papa gitu ya. Johnny ya, namanya viewernya namanya Johnny.
Oke, sudah ada yang terdengar ya. Nah, ini adalah bagaimana si Joni bisa memilih tadi barang-barang ini ya. Tadi udah disebut kayaknya tadi dari Pak Arzaki itu sempat disebut sedikit. Tadi algoritma apa yang namanya? Greedy. Greedy. Kan greedy. Ya namanya itu Greedy Joni ya. Sebenarnya adalah namanya problem knapsack ya. Problem knapsack. Problem kresek sebenarnya. Oke, problem kresek itu kenapa? Kita harus menyimpan benda, memilih benda itu berdasarkan kapasitas dari kreseknya. Nggak boleh lebih, kalau lebih itu bocor, bolong. Nah, si Joni dia ingin memilih barang itu, hanya barang itu boleh hanya sekali ya dipilih. Tapi ada satu sifat. Sifatnya dia, si Joni ini dia tuh adalah rakus. Dia rakus terhadap apa? Terhadap nilai ya, nilai barangnya, rakusnya. Kira-kira barang yang mana dipilih Joni? Oke, Ibu mau? Oke. Ada Mbak. Dan dijelaskan ya, Bu. Oke. Silakan, Bu. Ya, saya coba jawab tapi nggak apa ya salah ya. Ya. Kalau saya sih melihat dari tasnya ya maksimumnya itu ada 13. Ya, Iya. 13 tasnya, kapasitasnya. Tasnya Lalu 13, jadi saya milih yang pertama sama yang ketiga. yang pertama, yang ketiga. Berarti emas sama Oh, maksimum. Gak boleh, Nomor 2. gak boleh di ini. Apa? Jawab aja, Bu. Semangat aja, langsung aja Kalau jawab. dia dari volumenya yang besar itu yang apa tuh? Yang 20 sama 25. Jadi yang kedua sama yang ketiga. Loh, Kalau kedua dan ketiga. Kalau kapasitas maksimumnya 1 sama 3 gitu. Ya, kenapa memilih 2 dan 3? Karena volumenya lebih, kan dia lebih rakus katanya. Oh, lebih rakus. Rakus terhadap nilai ya, terhadap value, betul. Karena dia rakus, maka dia memilihnya 2, 3. Kalau menurut Ibu milih yang mana sebaiknya? Kalau saya mah 1 sama 3. Ya, Mas Batangan pastinya ya, Bu. Ya, jadi 1 dan 5 Ibu harusnya milih ya. Kenapa 1 dan 5? 1 dan 3, kenapa? Saya milih 2, 3. Oke. Kalau menurut Ibu sendiri jawabannya? Oh, kalau saya 1 sama 3. 1 sama 3, kenapa 1 sama 3, Bu? Yaitu emas. Karena emas katanya. Oke, nanti ke Bu Emma ada nggak door prize-nya emas, Bu? Wah. Kalau emas ini bisa 1000 peserta ini ya. Oke, next. Oke, ini contoh soal. Ini adalah betul, ini adalah problem knapsack dan ini adalah contoh greedy ya. Algoritma greedy. Algoritma greedy itu artinya dia akan mengambil berdasarkan kerakusannya dia. Kira-kira ada cara yang lain nggak kalau di algoritma gini? Cara memilih yang lain. Misalkan dia bisa jadi greedy terhadap berat, ya kan? Kalau greedy terhadap berat gimana berarti dong? Kalau greedy berat gimana? 1,3, kenapa 1,3? Hah? Jadi beratnya yang paling gede dipilih ya? Enggak dong. Kalau rakus berat itu adalah makin makin ringan kita pilih, makin banyak kita masukin ke kantong, ya kan? Ya, konsepnya salah ya. Jadi kalau tadi greedy by berat, maka ibu-ibu pilih yang beratnya paling sedikit supaya makin banyak barang yang bisa kita masukkan kan gitu ya. Oke, next lanjut deh. Nanti aja diskusinya. Oke. Ini contoh lagi 15 sampai 16 tahun. Ini udah ini ya, puber ya. Oke. Nah, ini udah puber nih, Lucia udah puber, dia punya akun Instagram, saling follow-follow sama temennya. Nah, dia mau posting gambar, tapi dia nggak mau dilihat oleh Jacob nih. Nah,
Kira-kira Lucia itu harus apa? Harus diblok ya? Waduh. Oke, kepada siapa dia share foto gitu ya? Wow, udah diangkat tangan satu. Ayo, bentar Pak, bentar. Yang lain dulu Pak, sebentar ya. Yang lain dulu, yang belum speak up dari tadi. Ayo, kira-kira dia share ke siapa saja supaya fotonya dia tidak bisa dilihat oleh Jacob. Oke, silakan. Bentar, jawabannya apa Bu? Jawabannya B, Dana, If sama Monica. Kenapa? Sorry, Monica berhubungan dengan Jacob ya. Michael, If sama Ini teknik eliminasi namanya ya, abstraction, oke? Lanjut deh Bu. Berarti Abu. Kenapa Abu? Kenapa? Dana itu tidak berhubungan dengan Jacob, kemudian Michael tidak berhubungan dengan Jacob, If tidak berhubungan dengan Jacob. Iya betul, jawabannya A ya Pak Ibu ya, kasih applause dong. Udah nyoba 2 kali gagal. Udah revisi, balik lagi. Oke, jawabannya A. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu bikin soal-soal begini, bisa nggak? Bisa katanya Bu Emma, nanti kasih ini ya. Ya, oke. Ya, ini kenapa informatika? Karena networks ya. Network juga salah satu graph network itu ada di informatika. Begitu. Oke, next lagi deh, biar cepat pulang saya. Oke, password mesin ya, password mesin. Siapa yang tahu pernah lihat gambar ini? Siapa yang kuliah di informatika yang pernah lihat gambar ini? Di mata kuliah apa? Bisa ngeliat gambar ini ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Belum pernah lihat? Belum. Oh, belum pernah. Belum pernah ya. Kalau Pak Fasma ditanya, orang Pak Fasma ngajar ini. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, ini seperti graf sebenarnya ya. Tapi pernah Bapak Ibu belajar namanya teori bahasa dan automata? Gitu ya. Mungkin akan kenal namanya state ya. Oke. Gini, jadi ini ada state seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau loop ini begini artinya, kalau angka baik lagi bisa gitu ya. Kalau keluar angka. Tapi kalau keluar huruf AZ maka dia bisa ke sini. Oke? Kalau dia huruf kecil dia muter terus gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia accepted. Kira-kira dari A, B, C dan D yang mana yang bisa sampai accepted? Password yang mana yang bisa sampai diterima? Dalam hati dulu, dalam hati. Kira-kira password mana yang accepted oleh mesin itu gitu ya. Namanya mesin ya. Mesin automata ya. Ayo, angkat tangan. Oh, ada yang mau. Oh, mau, Bu. Ya, silakan Bu. Maju ke depan tolong, Bu. Nggak apa-apa. Dicoba ya Pak ya. Ya. Ini kan B kecil. Jawabannya yang mana dulu? Jawabannya D. Ya. Oke, silakan. B kecil berarti dia ke sini. Oke, ke bawah terus. ENN berarti masih muter. Iya. Itu O ya. O masih muter, Z masih muter, Z ke sini. Lanjut. Oke, berarti jawabannya D. Oke, baik yang lain.
Bisa diterima berarti ya. Sebenarnya jawab pertanyaannya adalah yang tidak diterima ya. Nggak apa-apa. Oke. Fokusnya kan di situ kan, fokusnya di situ. Berarti ada dua lagi nih yang mungkin diterima. Kira-kira password mana yang tidak diterima? Atau boleh deh yang diterima? Lama ya Pak Bu. Oke, ada. Yang diterima atau yang nggak diterima Pak? Yang tidak. Oke, yang mana Pak? Yang tidak. Yang C. Boleh maju Pak. Yang C yang tidak diterima. Kenapa Pak nggak diterima? Yang C kayaknya sih nggak diterima. Dimulai dengan angka 20, 10 dia akan berputar. Lalu B besar dia akan dilanjutkan. Lalu huruf kecil dia akan berputar. Lalu angka dia akan dilanjutkan. Berarti accept. Kenapa di tempat duduk mah tidak accept Pak? Di ke sini accept. Wah, keren. Oke. Jadi bingung sendiri ya. Ayo. Gimana? Kenapa Abu? Satu muter, Ah. tiga, A kecil kan turun ke bawah, benar nggak? Uh-huh. NN muter. Jadi semua jawab tadi. Pak Masma mau komen nggak Pak? Boleh Pak sekarang komen Pak. Ya, tadi kayaknya udah semua dicoba ya, A, B, C, D. Ini sebenarnya yang mana sih jawabannya? Sebentar ya, sebentar. Ada yang satu mau coba keberuntungan sekali lagi ya. Ya, Mas. Bu Selly mau komen Bu? Kalau dilihat dari jawabannya yang paling udah kelihatan banget sih jawabannya B sama D itu nggak akan accept karena awalnya itu huruf. Awalnya huruf. Iya. Jadi itu udah pasti langsung ketolak karena awalnya huruf. Kalau misalkan yang A sama C itu awalnya angka, dia pasti ketemu di accept gitu. Benar nggak? Oke, coba. Saya juga nggak tahu jawabannya. Oke, jawabannya adalah ini. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Oh, ada yang komen, Silakan. Itu Mas itu dulu ya. Mas di sebelah sini. Ini, angkat tangan. Sebentar dulu ya. Oh, yang di sini tuh, dikasih kesempatan dulu yang di sebelah sini. Ya, oke. Hah? Nanti komen ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jika melihat solusinya yang D itu tidak bisa diterima karena di dua huruf terakhirnya dia huruf Z-nya yang kecil ya, lowercase, sementara di tanda panah di sana untuk yang lowercase dia tidak ada tanda panah berputar sehingga tidak boleh diulang 2 kali. Betul, karena ini Z-nya kecil 2 ya. Jadi ini kalau kan udah huruf kecil, ya kan? Lu huruf kecil lagi kemana? Nggak bisa ya kan? Sehingga ini tidak akan berhasil. Betul. Kasih tepuk tangan dong, Bos.
Keren. Meskipun saya nggak tahu jawabannya. Oke. Ini adalah namanya tadi abstract machine ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di informatika pasti belajar ini, itu adalah namanya mata kuliahnya apa sih? Automata ya, mesin ya, automata ya Pak ya. Oke, mesin automata ya. Oke, next. Mungkin sedikit lagi. Yang tadi ya. Kuis. Nanti keluar lagi loh Bu. Nah, dihafalin jawabannya. Kira-kira jawabannya. B bisa, C bisa. Wah, ada dua jawaban nih. Oke, yang milih A ada nggak? Milih B tadi, yang milih B. Oh, banyak. Yang milih C. C. Oke. Kenapa nggak boleh C? Kenapa Bu? Ibu? Kenapa nggak C? Kenapa? Kasih mic-nya ya. Kenapa jawabannya C, Bu? Kenapa nggak C? Kenapa B? Ya Allah, kenapa B? Itu tuh kan kalau tadi saya kan milih berdasarkan ini nih bendera ke atas ya, yang vertikal. Q gitu, Q gitu kan, terus yang ini nih yang horizontal itu kan 2, itu berarti PP gitu ya. Kemudian yang P-nya itu kan kelihatan nih bendera ke vertikal sama horizontal tuh 2 gitu ya. Kemudian terakhir adalah ini yang bendera ke atas dan ke bawah ini nih yang R. Ya. Sorry. Nah, pertanyaan saya Bu, pertanyaan saya, kenapa Ibu pertama langsung consider ini naik ini adalah CQ? Kenapa enggak R? Enggak, tadinya kan dicoba-coba tuh. Oh. Dicoba-coba berdasarkan Iya gitu. Makanya setelah pas dilihat ternyata saya pilihnya B itu karena berdasarkan setelah pemilihan itu. Oke, berarti teknik Ibu pakai apa? Teknik apa namanya? Apa ya? Pokoknya dari jawaban itu dicoba-coba semua. Berarti apa pilihan namanya istilahnya? Abstraksi ya, abstraksi. Ya. Oke, siap. 100. Waduh, mantap. Oke. Ya, next. Ya, ini udah jawab. Oke. Nah, ini ice cream nih. Nah, ini. Kayaknya next aja deh nih, next. Nah, yang ini. Oke. Ini sekarang adalah, ini udah pernah keluar? Belum. Oke, sekarang Bapak Ibu mungkin punya kertas ya, kertas. Di sini boleh robek 1, boleh. Oke. Nah, ini jadi adalah ada teknik melipat, lalu ada fungsinya. Oke. Jadi lebih enak kalau kita langsung pakai kertas ya. Kalau membayang itu pusing ya. Pengennya tidur ya udah siang-siang gini. Oke, jadi ada sisinya adalah A, B, C, dan D. Oke. Jadi kalau bikin begini ya, E volt AB, E itu adalah volt AB, maka A dan B dilipat ya. A dan B dilipat, begitu, seperti ini, A dan B dilipat. Jadi punya garis baru, disebut sebagai namanya E. Oke? Jadi begini, ini adalah A dan B ini disatukan ya. A dan B disatukan, jadi terlipat seperti itu, maka dinamakan E. Jadi E itu adalah volt AB. Nah, lalu muncul F itu adalah lipat lagi A dan E. Jadi ini A dan E dilipat lagi. A dan E dilipat lagi, maka kita sebut garisnya ini adalah garis F. Ya, hasil lipatannya itu adalah garis F. Oke ya Ibu, paham? Jadi ketika dilipat maka dia akan muncul begini. Nah sekarang, kalau begini, kalau aturannya begini, jadi sama ABC-nya sama di awal begitu, A, B, C, D. Kalau dilipat begini maka dia akan jadi lipatan yang mana?
Jadi C dan A dilipat dulu Bapak Ibu. C dan A dilipat dulu jadi satu. Ya. Dilipat ujung kiri dan ujung kanannya dilipat. Oke. Kita pakai kertas. Oh, sebentar. Dilipat, jadi pastikan mana A dan mana C dilipat ya. Oke. Lalu itu dinamakan hasil lipatannya namanya adalah E, begitu ya. Kebayang nggak? Boleh saya pinjam dulu Bapak kertasnya? Oke. Oke, jadi ini adalah A, sisi A, B, C, D ya. Berarti fungsi pertama itu adalah E. Itu adalah C dengan A. C dengan A berarti yang mana? Kiri dan ini ya. Oke, ini dilipat. Berarti hasil lipatannya ini adalah E ya. Ini adalah E. Oke. Berarti kalau yang di atas masih apa? Masih B. Ini masih D. Nah sekarang F itu adalah C dan D. Mana C dan D? C dan D. Ini tadi jadi E, yang di atas jadi B, kanannya jadi C. Ini jadi D. Berarti ini dengan ini. Oke, gimana cara ngelipatnya? Begitu. Begini. Oke. Berarti ini adalah F. Lalu terakhir apa? Membingungkan ya. A dengan F ya. A dengan F berarti A dengan di sini. Begini yang bentuknya begini yang mana? B, jawabannya adalah B. Coba dibuat Bapak Ibu. Oke, karena waktu habis ya. Jadi waktu habis, jadi mohon maaf. Bapak Ibu bisa pelajari lagi di rumah, ambil kertas lagi yang banyak ya. Oke, latihan lagi di rumah kira-kira kok bentuknya gitu ya. Diwarnai sisinya biar beda kan. Nanti ditulis A dan B, oke ya. Oke, waktunya udah habis ya Bu Emma. Slide-nya masih ada tapi saya udah mau. Udah habis. Satu lagi coba, satu lagi. Ini jawabannya aja. Oke, jawabannya adalah ini ya. Ini adalah informatik. Kenapa? Karena ya sama. Ini adalah fungsi ya Bapak Ibu ya. Fungsi tadi. Vol itu adalah fungsi. Fungsi A ke B atau C ke D gitu ya. Jadi ini ada parameternya. Jadi fungsi dan parameternya. Mungkin lebih cocok di 17 sampai 18 tahun. Kenapa? Karena sebentar lagi kalau masuk informatika harus ngoding bikin fungsi. Gitu ya. Sudah mengenal yang namanya fungsi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bermain dengan saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Putu. Kok bisa keren sih Pak ya? Baik Bapak Ibu, gimana? Kuisnya udah dikerjakan, selesai? Sudah baik, luar biasa. Bu Emma udah pada dikerjain. Keren-keren ya Bu ya. Bapak Ibu, wah selamat Bapak Ibu. Abis ini kita mau ngapain lagi Bapak Ibu? Requestnya mau apa? Es krim. Ayo nanti breakout ya, mudah-mudahan ada harapannya. Baik Bapak Ibu, langsung saja karena nanti akan ada sebentar lagi kita perhatikan mengenai unplug. Unplug bayangnya apa nih Pak Bu nih? Colokan sebelah sini. Unplug untuk Siti belum kebayang. Baik, kalau belum kebayang langsung saja kita panggil narasumber kita, ada grup Bu Rimba, Pak Basma, Bu Seli, dan Bu Lidaningsih untuk memandu kiranya apa yang akan dilakukan selama 1 jam ke depan. Enjoy Pak Bu ya, kita berikan yang meriah kepada para pembicara di sesi ini. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu.
Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Sally, saya salah satu dosen di Fakultas Informatika. Izin hari ini saya akan memperkenalkan terkait ini sebenarnya pre-activity sebelum kita di sesi yang kedua setelah coffee break. Kita akan ada permainan di luar. Oh, ada satu yang di dalam sih ya. Jadi akan ada 3 game yang akan dimainkan oleh Bapak Ibu. Nah, ini pengantarnya dulu sebelum kita main-main di luar gitu ya. Kebayang soalnya habis makan gitu ya, pasti udah kalau materi lagi pasti udah pada ngantuk gitu. Baik, saya mulai. Kok nggak bisa, Bu? Ini saya skip aja mungkin ya. Nah, sebenarnya awalnya gini sih, biasanya kita kalau saya gitu ya sebagai dosen dan pasti Bapak Ibu guru semua sebagai guru gitu ya, ketika ingin mengajarkan terutama hal-hal yang berbau digital atau teknologi atau computational thinking apalagi itu ngerasa aduh kayaknya ini problemnya terlalu besar deh kalau untuk dikenalkan ke anak-anak level mungkin apalagi SD gitu ya. Mungkin kalau SMA mungkin udah lumayan lah ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak SD gitu kan mungkin masih agak abstrak gitu. Nah, sebenarnya karena itulah kita belajar computational thinking gitu. Bagaimana caranya supaya problem-problem yang kelihatannya rumit gitu, yang kelihatannya sulit itu kok ternyata bisa loh gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kalau ke anak-anak saya gitu, kalau saya kasih perintah atau saya minta, ayo beresin kamar gitu, atau mungkin kalau guru, ayo beresin kelas gitu, itu biasanya kayaknya problemnya besar banget gitu. Aduh, kelas itu kan besar gitu ya, atau kamar tuh besar gitu. Nah, ini alih-alih meminta anak-anak untuk membereskan kamar atau membersihkan kelas, itu biasanya akan lebih sederhana ketika kita kasih step by step-nya misalnya, oke, bukunya disimpan di laci misalnya gitu. Itu pasti terdengar jauh lebih sederhana ketimbang beresin kelas gitu, beresin kelas gitu. Atau misalnya itu sampah yang di bawah dimasukkan ke tempat sampah misalnya gitu. Jadi kira-kira ide dasarnya seperti itu. Bagaimana caranya kita memecah problem yang kelihatannya kompleks, kelihatannya besar menjadi potongan-potongan kecil yang kelihatannya wah kalau ini mah bisa nih saya ngerjainnya. Nah, saya diminta untuk punten ya ini siang-siang gitu ya. Saya minta Bapak Ibu berpikir, misal saya punya problem yang cukup besar kalau buat anak SD besar lah, misalnya kelas 4 gitu ya, yang udah bisa lumayan lancar penjumlahannya. Kemudian diminta dalam 30 detik memikirkan di kepalanya, ya mungkin ngotret boleh lah ya, menghitung angka penjumlahan dari 1 sampai 200 misalnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 200 dalam 30 detik. Nah, saya bawa HP ya. Gimana Pak? Mau mulai, mau nyoba Pak? Ibu mau nyoba? Saya hitung dalam hatinya. 30 detik. 1 sampai 200. Nah, ini kayaknya dari tadi saya sering ngeliat ada lain. Jumlahnya ya, hasil penjumlahannya. Ada lagi yang lain? Udah 30 detik belum ya? Ada lagi yang lain? Untuk membuktikan apakah Bapak itu benar atau enggak gitu ya? Mungkin yang sebelah sini nggak kedengeran tadi ya. Ada? Saya sebenarnya butuh papan tulis ya, cuman nggak bisa ya. Oke, Bapak tadi satu Bapak sudah, Bapak siapa namanya Pak? Pak siapa? Oh Pak Ade, dari mana Pak? SMP 20 Bandung. Oh, SMP 20 Bandung. Pak Ade, kita lihat. Oh boleh dong. Di sini gitu. Kalau ke tengah yang sini mungkin nggak ngeliat gitu.
Di sini aja nih, ada di sini. Nah, mundur. Nah, biar yang di sana kelihatan? Kelihatan ya? Jadi tadi problemnya itu kira-kira 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik gitu ya. Gitu. Saya bisa mundur, misalnya ini kan terakhirnya 200 ya Bapak Ibu ya. Tapi saya sebenarnya bisa tulis di sini 199 gitu ya, ditambah 198 gitu kan ya. Kira-kira begitu ya. Ini nggak muat soalnya Pak kalau mau ditulis semuanya gitu ya. Tapi kira-kira begitu. 1 tambah 2 tambah 3 terus tambah terus 198, 199, 200. Ada yang bisa lihat polanya nggak Bapak Ibu? Ada yang bisa lihat polanya nggak? Punten tolong sebutkan nama sama asal sekolah mungkin ya biar sama-sama kenal, atau tadi udah kali ya pagi-pagi. Oke. Dengan Ibu siapa? Saya Sofa dari SMP Negeri 21 Bandung. Oh sebelahan, angka ya sebelahan, angkanya sebelahan. Kalau mungkin dari pola ujung sama ujung bisa dijumlahkan. Oke. Ujung sama ujung saya jumlahkan jadi 201 gitu ya. Ya. Kemudian Baris kedua sama ujung kedua. Ujung kiri kedua sama ujung kanan kedua dijumlahkan lagi. Sama ya. 199 tambah 2 sama ya, sama-sama 201 ya? Ya. Jadi kita juga terus yang mana lagi, Bu? Ketiga nanti keempat seterusnya sampai. Ya. Jadi kalau dari sini kita bisa menebak bahwa ini pasti yang di dalam-dalamnya juga punya pola yang sama gitu kan ya. Kira-kira berapa kali saya harus melakukan penjumlahan seperti ini? 100 kali. 100 kali yaitu pas setengahnya gitu berarti kan ya Ibu ya. Jadi sebenarnya saya akan melakukan 201 tambah 201 tambah 201 sebanyak 100 kali gitu ya. Jadi akhirnya jadi begini aja gitu ternyata, dan tadi benar jawabannya tinggal jadi cepat gitu ya, 10 detik juga kayak bisa ini ya. Ya, asal bisa menjumlahkan 1 tambah 200 itu kan mudah gitu kan ya. Apalagi ini sengaja cari soalnya yang gampang dibagi gitu ya. 200 kan gampang gitu ya dibagi. Kalau 97 kan masih agak mikir gitu ya. Contoh mah biasanya gampang-gampang ya Pak. Bu ya, nanti ujian baru susah biasanya ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk memperlihatkan bahwa ternyata problem yang kelihatannya besar, kalau kita bisa dapat polanya, ternyata tidak sesusah itu gitu, kira-kira seperti itu. Ini yang tadi, yang ini sampai 100. Ya sama aja ya maksudnya. Ini ya. Oke, kira-kira begitu, sama persis. Jadi saya skip saja. Nah ini sebenarnya ada rumusnya, cuman kayak saya skip saja gitu ya Bapak Ibu. Nah ini singkat saja. Intinya adalah sebenarnya kalau kita mau belajar CT computational thinking atau CS computer science, itu ternyata bisa loh nggak pakai komputer gitu. Bisa loh nggak pakai colokan, unplug gitu ya. Jadi nggak usah dicolokin gitu, tapi di unplug. Artinya nggak usah pakai komputer. Kita belajar computer science, tapi nggak pakai komputer gitu. Pakai pensil, pakai kertas, pakai simulasi gerak gitu ya. Kemudian teamwork, worksheet dan lain-lain. Yang akan kita praktekkan nanti di sesi setelah coffee break. Yang ini, ya ini standar, ini pasti Bapak Ibu udah jauh lebih pintar daripada saya ya. Karena saya sempat pernah volunteer jadi guru SD gitu ya. Jauh lebih menghabiskan energi ketimbang ngajar mahasiswa ya. Udah capek 1 jam juga. Pertama pasti udah tahu lah ya bahwa ketika kita melakukan aktivitas kita pasti udah harus menentukan
Nanti ini kita pengennya apa sih gitu, hasil akhirnya apa sih, outcome siapa. Kemudian nanti ada pengenalan topik, kemudian ada aktivitasnya, kemudian ada refleksi setelah melakukan aktivitas. Terakhir, kalau misalnya sedang mengajarkan computational thinking ya berarti harus dihubungkan seperti tadi Pak Putu tuh terakhirnya kan pasti selalu ada apa sih hubungannya sama computer science gitu atau computational thinking. Ini salah satu contoh worksheet, kemudian yang ini nanti kita bakal pakai gini-gini Pak. Bapak Ibu ya, nah, jadi ada role playing supaya lebih menarik, apalagi siang-siang, misalnya jam pelajarannya pas siang-siang gitu ya, jadi nggak ngantuk. Ini juga sama, lesson plan dan lain-lain gitu. Itu aja sebenarnya terkait unplugged computational thinking. Ini sih kalau bisa gitu yang dimerahin ini, kalau bisa permainan-permainan computational thinking yang unplugged itu kalau bisa solusinya lebih dari satu gitu. Biar rame gitu ya. Kalau misalnya solusinya cuma satu kan kayak udah jelas gitu, oh ya udah itu gitu ya. Udah jelas permainan. Lebih asik kalau solusinya lebih dari satu gitu. Kira-kira seperti itu, role playing, kemudian analogi. Mungkin ketika kita mengenalkan satu materi itu jauh lebih nyangkut ke anak-anak kalau kita bisa bawa dia menganalogikan ke sesuatu yang mereka udah tahu sebelumnya. Jadi nggak benar-benar benda baru gitu, tapi harus dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang kelihatannya siswa kita udah tahu sebelumnya. Oke, nah setelah ini akan ada 3 kegiatan supaya tidak terlalu abstrak gitu ya. Apa sih dari tadi ngomong apa gitu ya. Ada 3, yang pertama ini adalah binary number yang akan saya bawakan. Oh iya ya, punten. Nanti yang kedua ada image representation oleh Pak Fasma. Dan kemudian yang terakhir, nanti yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga nanti ada Bu Rimba untuk Pak parity magic gitu. Error detection. Mungkin untuk pertama, di dalam goodie bag Bapak Ibu itu ada lembaran kertas yang isinya angka-angka 0, 1, 2 sampai 26 kalau saya tidak salah ingat. Ada ya Pak Bagi ya? Kalau yang nggak ada, tolong acungan tangan nanti biar diambilin. Ini volunteer siapa ya? Mahasiswa aja gitu? Ya biar nggak habis gitu orang. Ya bertahap, 2 aja dulu ya. Coba mahasiswa. Ini anak-anaknya Bu Emma, saya minjem 2 orang. Tuh, ditunjuk tuh Bu Emma tuh. Mungkin jangan yang bawa mic, maksudnya mic-nya dikasihin, karena harus megang. Nah, kasih ke temennya. Oke. Duduk lagi berdiri di sini. Satu orang lagi, nah bebas ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ceritanya sekarang kita mau, sebenarnya sih ini ujung-ujungnya ya Bapak Ibu, ini karena sama Bapak Ibu guru saya jadi langsung aja gitu ya sama anak-anak. Jadi kita mau memperlihatkan bahwa sebenarnya isinya komputer itu tuh tidak sekompleks manusia gitu ya. Jadi isinya bahasanya mereka cuma 1 sama 0 aja sebenarnya. Di sini kita akan mau menunjukkan bahwa ternyata dengan 1, 0 saja, walaupun terserah sih nggak kalau bahasa manusia nggak selalu 1 sama 0 gitu ya. Kita bebas mau bilangnya hitam putih kayak atau bebas lah ya. Yang penting dia representasi dari 2 gitu ya. Jadi ini kayak ada 1 sama 0, itu ternyata bisa merepresentasikan banyak hal. Misal di worksheet ya Bapak Ibu itu kan mulai dari 0 mungkin ya, dari 0 ya. Dari 0, maka bagaimana caranya merepresentasikannya? Saya akan sebutnya off on aja ya Bapak Ibu. Jadi berarti yang itunya di off tuh berarti dibalik. Yang ini juga di off gitu. Artinya tidak ada angka. Ya, jadi kalau boleh saya tulis kayaknya sempat taruh. Nah, kira-kira begitu. Ini kita pakai istilahnya 2 bit. Jadi satu ini kita bilangnya 1 bit gitu. Jadi kalau misalnya di basis 10 yang biasa kita pakai itu 0 gitu. Kalau di kartu itu representasinya
gelap sama gelap gitu ya, off dua-duanya. Kemudian binary-nya karena kita pakai dua bit gitu ya istilahnya, maka 00. Nah sekarang kira-kira kalau tadi kan Bapak Ibu sudah lihat ya angkanya yang sebelah sana 1, yang sebelah sini 2. Kalau misalnya saya merepresentasikan 1, berarti harus gimana Pak? Kan nggak mungkin off ya Ibu-ibu ya? Oh, yang mana? Off on atau on off? Saya bacanya dari sebelah kiri berarti ya. Off dulu atau on dulu? Off dulu baru on. Oke, berarti off, on. 1 gitu ya? Oke. Saya nyobain sampai berapa ya? Sampai 5 lah ya. Kalau 2 Bapak Ibu? On, off. Oke, udah pintar-pintar ya. Selanjutnya, kalau 3 on dua-duanya. Oke. Kalau 4 nambah bit ya. Ya, satu lagi, anak ibu emang. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak bit yang selanjutnya ada berapa bulatannya? 4. Udah kelihatan tadi. Di sini. Oke, jadi kalau 4 gimana? On, off. on. Benar ya? 4 ya? Kenapa habis 1, 2 terus langsung 4 ya? Oke. Udah ketahuan. Bonus ya. Jadi kalau 5 itu berarti on. Nah, gitu ya. Makanya kita harus pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia ya. Nanti kakak mati. Jadi ya on, off, on gitu ya. Bahasa Inggris ya Bapak Ibu, jangan pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah, nggak seru ya kalau cuma 3. Coba kita langsung ke yang paling bawah aja lah. Soalnya ini habis nanti waktunya Pak Faswa, nanti kasihan nggak kebagian. 26. Ada yang tahu nggak kira-kira butuh berapa? Cukup nggak nih? Coba punten di onin. Kalau 26 cukup nggak kira-kira 3 bit? 5. Ya, 2 lagi. Punten 2 lagi habis ya lama-lama. Nah, setelah kalau gitu bit keempat kira-kira berapa bulatannya Bapak Ibu? 16. 8 dulu ya, karena suapan. 8 dulu ya Bapak Ibu. Setelah itu baru 16 ya. 111010. Wah. Coba. On off dong. Ayo Pak. Mulai dari berapa tadi? 26 ya? Ayo. On. Coba. Nah, satu orang. Siapa yang mau? Nah, Bapak. 26 ya Pak. Dari namanya siapa sama sekolah? Bapak Asep. Oh, Bapak Asep, Pak. Kang Asep. Banyak ini ya kayaknya. Di SMP Hijiran Sabali Bu, Kabupaten Bandung. Oh, sekarang tuh ya. Daerah wisata. Kawah Putih, ayo. 1010 berarti on, off. Oke. Ada yang tidak setuju? Harus setuju. Terima kasih semuanya. Ya, kira-kira oke. Jadi kira-kira sebenarnya Bapak Ibu, ternyata kalau misalnya saya hanya perlu merepresentasikan 2 hal, misalnya hitam sama putih gitu ya, atau on sama off aja. Ternyata saya cuma butuh 1 bit aja gitu kan. Itu bisa gitu. Tinggal merepresentasikan, kalau hitam 0, kalau putih 1 misalnya. Tapi dengan kita menambah 1 bit lagi, kita bisa 3 gitu. Terus kalau misalnya, bisa 4, sorry. Jadinya kita bisa misalnya merepresentasikan apa ya? Oh, yang tadi kayak Pak Putu, arah mata angin misalnya. Kan arah mata angin, ya yang paling standar 4 lah gitu ya, utara, selatan, barat, timur gitu. Nah itu bisa direpresentasikan oleh, misal, utara
00 gitu. Terus apa selatan 01 gitu. Jadi saya bisa merepresentasikan 4 hal hanya dengan menggunakan 2 bit gitu. Nanti kalau makin banyak, nah itu contoh 26, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? 26 itu apa? Jumlah apa? Jumlah apa 26? Itu ada contekannya di tabel sebelumnya. Alfabet ya. Jadi dengan asumsi huruf kecil semua atau huruf besar semua, maka dengan hanya 26 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 bit kita bisa merepresentasikan ke 26 alfabet ya A sampai Z gitu ya, yang standar gitu ya. Nanti kalau kita punya di luar alfabet kayak bahasa Cina gitu ya, kanji dan lain-lain, kita butuh lebih banyak lagi. Mungkin kira-kira begitu. Kalau yang sisanya karena 26 aja tadi udah bisa, saya yakin yang di tengah-tengahnya udah pada bisa semua gitu ya. Terima kasih. Setelah ini ada Pak Fasma yang akan terkait yang kedua yaitu image representation, dan itu ada worksheet-nya lagi kalau saya tidak salah. Yang kotak-kotak itu Bapak Ibu. Nah ya, silakan Pak Fasma. Iya dong. Belum pada bosan ya. Ada jawabannya. Ya, ini harusnya dengan Bu Sally aja langsung, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya. Ya, mudah-mudahan tidak bosan. Jadi tadi beberapa aktivitas yang kita sampaikan di sini itu sama sekali tidak untuk mengajari Bapak Ibu, karena semuanya pasti sudah tidak ada masalah dengan binary number gitu ya. Hanya kami ingin memberikan beberapa contoh yang mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai inspirasi kalau ingin menyampaikan ke siswa seperti apa. Jadi kalau binary saya yakin semuanya sudah di luar kepala. Nggak masuk tapi ya. Di luar gitu. Di luar kepala. Karena tadi teman saya di sana coba hitung sampai 100 pakai biner kan lumayan gitu ya. Oke. Tapi enggak lah. Jadi nah, yang kedua ini kita bisa gunakan untuk mengenalkan ke siswa kita bahwa setelah tadi mengenal binary number, kan kalau kita flashback sedikit, kemampuan dasar komputer itu kan sebenarnya cuma 2 ya Bapak Ibu ya, mengingat dan menghitung, kemampuan dasarnya. Cuman setelah itu bisa kita kombinasikan jadi macam-macam, sampai bisa ngirim WA segala macam ya. Tapi itu setelah dikombinasikan. Tapi kemampuan dasarnya sebenarnya hanya mengingat dan menghitung. Oke. Nah, setelah kita bisa merepresentasikan informasi dalam bentuk binary, kita akan coba gunakan cara yang mirip itu untuk merepresentasikan gambar. Nah, tadi seperti sudah dibilang Bu Sally, mangga Bapak Ibu disiapkan worksheet yang pertama yang isinya 2 kotak. Yang isinya 2 kotak. Kemudian pensil atau ballpoint. Nah, kita akan bisa sampaikan ke siswa misalkan salah satu cara paling sederhana untuk merepresentasikan gambar adalah dengan, Bapak Ibu pasti sudah tahu istilah bitmap ya, bitmap. Jadi kalau kita punya matriks 5x5, nanti bisa kita gunakan untuk menggambar, dalam tanda kutip menggambar, dengan ini tadi yang lupa ini yang mana? Sorry. Yang ini. Oke. Nah, cara gambarnya, maksudnya cara gambar itu macam-macam. Bisa untuk disimpan, bisa untuk ditransmisikan. Ya, misalkan untuk merepresentasikan gambar ini, kita bisa dengan cara bitmap, dengan cara menyebut warna setiap titik secara urut. Anggaplah kita punya kesepakatan nih, bahwa kalau saya nyebut angka 0, itu artinya titiknya berwarna hitam. Oke, kalau 1 berarti putih. Sehingga kalau saya sebut contoh misalkan baris pertama, ini urut aja biar gampang per baris, 1 0 0 0 0, berarti nanti Bapak Ibu bikin arsiran di situ sesuai itu. 1 itu berarti putih kan ya? 0 0 0 0. Bayang ya, 0
Demikian juga seterusnya. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Nah, ide ini sebetulnya nanti juga akan berlaku pada saat kita mengirimkan gambar itu misalkan lewat internet misalnya. Jadi yang dikirimkan lewat internet kan yang bawah ini ya Pak ya. Deretan bit yang itu 101 itu. Cuman karena kita tadi di awal tahu gambarnya itu 5 kali 5, maka dipotong kan setiap 5 itu satu baris gitu ya. Oke. Itu cara yang pertama. Bapak Ibu kenal itu dengan istilah bitmap. Cara yang kedua sedikit lebih rumit, tetapi ada keuntungannya. Kalau tadi di sana kita nyebut setiap titik, nyebut warna setiap titik. Kalau di sini kita menyebut jumlah warna yang muncul secara berurutan. Dan nanti untuk setiap baris itu kita janjian aja Bapak ya, janjian untuk setiap baris itu kita asumsikan mulai dari warna hitam. Kemudian kalau ada angka nanti ganti dari warna putih, ganti hitam lagi, ganti putih lagi. Kok rumit Pak? Kalau lihat contohnya gampang nanti. Misalnya gini, contoh 014. Berarti angka pertama itu menunjukkan warna apa? Hitam. Berarti di baris ini warna hitam yang pertama berapa banyak? 0. Berarti di baris ini di awalnya tidak ada warna hitam. Warna hitamnya 0 kan ya Bapak ya? Warna hitamnya 0. Kemudian berikutnya ada angka kedua berarti pindah dari tadinya hitam jadi putih. Ada angka 1, berarti ada 1 titik putih. Berikutnya ada angka 4, berarti berikutnya ada 4 titik hitam. Baris kedua kita lihat 02111. Hitamnya nggak ada, ya kan? Hitamnya kosong. Putihnya 2, hitam, putih, hitam. Jadi seperti itu. Kebayang ya, Bapak ya? Oke. Kebayang sudah? Oke ya? Oh enggak. Enggak. Ulang sedikit. Jadi kita asumsikan di kode kita untuk setiap baris itu kita mulai dengan warna hitam. Berapa panjang warna hitam yang pertama? Itu ditunjukkan oleh angka yang pertama. Oke. Kalau kebetulan misalkan di sini angka pertamanya itu 2. Berarti di baris itu diawali dengan 2 buah titik warna hitam. Hitam 2. Kemudian 2 yang kedua ini kita pindah jadi putih. 2 titik putih kan? Nah, yang terakhir hitam 1. Aman ya? Aman, sekarang udah aman. Apa untungnya yang sebelah kanan? Lebih? Nah, lihat yang di sebelah Ibu lihat sini. Cara yang pertama, bitmap, itu kita nyebut setiap warna setiap titik. Jadi total kita akan harus mengirimkan berapa? 25 angka, ya, 25 angka. Kalau di situ kita mengirimkan 18 angka. Memang lebih rumit, tetapi lebih hemat. Nyimpennya lebih hemat, ngirim lebih hemat, dan seterusnya. Nah, ini contoh 2 cara kita merepresentasikan gambar. Kalau realnya lebih rumit dari ini, Pak. Cuman, kalau kita nanti nyontohin ke anak-anak kan jangan yang rumit-rumit ya. Ini aja udah pusing kan tadi Bapak Ibu kan. Apalagi yang ini nih. Oke. Aman ya? Aman ya, Pak ya? Nah, sekarang kita latihan nih. Kita latihan pakai worksheet sekarang. Nah. Yang pertama di worksheet yang 2 kolom begitu, yang 2 kotak begitu, kita akan gunakan yang sisi kiri dulu. Yang sisi kiri menggunakan cara yang pertama. Cara pertama gitu ya, yang bitmap. Oke. Mangga, Bapak Ibu silahkan coba. Oh iya. Ada ya? Oke. Coba dengan kode ini, Bapak Ibu arsir. 0, kalau mau saya bacakan boleh, Bapak Ibu nanti tinggal ngarsir gitu ya. Nah, ya. Langsung aja. 0, 0, 1, 1, 1. Oke, itu baris pertama. Saya ulang, baris pertama 0, 0, 1, 1, 1.
baris kedua 0, 1, 0, 0, 0. Ya. Oke, baris ketiga 0, 1, 1, 0, 1. Oke. Aman ya? Baris keempat 0, 0, 1, 0, 1. Baris kelimanya 1, 1, 1, 0, 1. Oke. Ya, nolnya hitam. Nolnya hitam. Satunya putih. Sudah? Ya, ada tulisannya kan di atasnya ya? Ya. 0, angka 0 itu menunjukkan hitam. Satunya putih ya. Nah. Sudah? Bapak Ibu sudah? Aman ya? Aman. Oke. Sekarang belum, ternyata belum. Ya, oke, silakan. Masih ingin mengakses. Sudah ya? Ya. Ada yang belum? Bapak Ibu sudah? Sudah semua? Sudah. Baik, sekarang kotak yang kedua, yang sebelah kanan. Nah, ini. Ini sekarang pakai cara yang kedua, Bapak Ibu. Pakai cara yang kedua. Masih ingat ya? Kita mulai dari hitam. Angka pertama itu menunjukkan jumlah titik hitam. Jadi 0, 2, 3. Kalau ini saya mau pelan-pelan lah, boleh lah. 0, 2, 3. Baris pertama. Sambil mikir kalau ini terpaksa ya. Oke, 0, 2, 3 sudah. Sudah ya? Nah, baris kedua 0, 1, 1, 3. Oke, ditungguin Pak Ibu, tenang. Tidak diburu-buru Pak. Kita punya waktu sampai maghrib kan ya? Oh. Sampai jam 7. Oh, kasihan yang mau nyetop kereta cepat di belakang sini. Hah? Belum selesai. Ayo. Aneh banget. Sudah Pak Ibu? Sudah? Aman ya? Sudah ya? Sudah, sip. Oke. Aman. Udah aman. Perlu worksheet lagi Pak? Perlu worksheet lagi? Oh nggak usah, ya. Baik. Nah. Sabar Pak, sabar. Masih ada yang mikir. Nah, sudah selesai kayaknya. Baik. Saya pengen lihat. Tunjukin ke atas, Oke. Sip. Terima kasih. Sip. Oke. 99% benar. karena ada beberapa yang nggak nunjukin, jadi ya saya nggak tahu kan. Oke. Ini Bapak Ibu dapat ini ya? Ya. Ya. Kalau yang pertama sudah melihat pola, ada CT gitu, terus yang kedua, wah ini polanya sama ini kan, aman gitu ya, cepat. Oke, nggak apa-apa. Masih penasaran Bapak Ibu? Masih penasaran? Oke, kalau masih penasaran, kita pakai worksheet yang kedua. Kita pakai worksheet yang kedua. Worksheet yang isinya 3. Yang isinya 3. Lagi-lagi kita akan pakai cara yang kedua. Cara yang mikir. Oke. Mangga. Panjangnya.
Ada yang request, Pak ini kayaknya 5 menit nih. Oke lah 5 menit gitu ya. Nah, setiap baris ini untuk satu kotak ya Bapak Ibu ya. Setiap baris ini. Jadi baris yang pertama itu untuk kotak kiri, baris yang kedua untuk kotak tengah, baris ketiga untuk kotak paling kanan ya. Oke. Oh, sorry, ketutupannya. Cuman karena matriksnya terbatas, jadi saya pixelate, saya sederhanakan jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya dapat itu, oke, terima kasih. Nah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipakai jadi inspirasi untuk main-main dengan siswa Bapak Ibu gitu ya, hal seperti ini. Ya, terima kasih Bu Sally, mangga. Oh siapa? Bu Rimba, oh mangga. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Rimba Widiana. Saya akan memberikan demo yang ketiga terkait dengan Parity Magic. Nah, di sini saya membutuhkan nanti saya membutuhkan volunteers, kemudian whiteboard bisa tolong digeser ke sini ya. Boleh, silakan Pak. Tes. Tolong Bapak tempelkan 5 kali 5 dengan kondisi acak dibolak-baliknya. 5 baris, 5 kolom. Bukan, bolak-baliknya di random.
5 kali 5. Ini ukur baris dulu biar baik, 5 kali 5. Baik, saya akan coba tambahkan, satu baris dan satu kolom. Baik. Baik, tadi Bapak siapa? Jen. Oke, Bapak Jen sudah menempelkan kartu 5 kali 5 dengan kondisi random ya. Kemudian saya tambahkan satu kolom dan satu baris. Berikutnya volunteers lagi atau si Bapak ini aja? Boleh, Bapak boleh duduk. Satu volunteers, Ibu. Ya. Enggak. Tolong dibalik, di flip satu kartu saja. Saya nggak akan lihat. Udah? Oke, baik. Sebentar, saya cek. Oh, sebentar. Ya, baik. Yang tadi dibalik adalah sebentar. Enggak. Bentar. Ini kayaknya ada. Bukan. Yang hitam, yang hitam. Ibu baliknya berapa kartu? Satu kartu. Satu kartu, kayaknya kok ada yang salah ya? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini betul. Yang ini betul. Yang ini ada yang salah. Yang ini betul. Yang ini betul. Yang ini betul. Yang ini salahnya di sini. Sengaja Bu Rima biar bikin deg-degan gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan ini tuh tentang apa sih? Saya minta volunteers dulu. Satu volunteers, boleh. Bapak yang ngeflip, nanti saya minta satu volunteers lagi untuk nebak. Silakan Bapak volunteers, ya. Satu nebak, Bu Ani. Karena kebetulan saya kenal Bu Ani, mau nggak Bu Ani?
Oke, silakan Bapak pilih satu kartu di flip. Nanti kalau udah selesai, saya sampaikan ke Bu Ani. Silakan. Ya, boleh sekarang. Ibu bisa nebak mana yang salah? Atau ada yang bisa menebak nanti kira-kira mana? Oh, ini udah lihat ya? Iya, salah. Harusnya semua tutup tadi ya. Cuma satu. Nanti satu kali lagi. Nanti satu kali lagi semuanya harus tutup mata. Ibu bisa melihat atau Bapak Ibu bisa melihat polanya tidak? Udah. Bisa melihat polanya enggak? Enggak bisa? Baris satu betul. Baris satu betul karena ada yang bisa menebak. Terus baris kedua. Oh, iya. Oke, gini. Oke, gini, Ibu boleh duduk. Satu kali lagi. Silakan Bapak yang tadi. Di flip lagi. Bapak boleh flip satu. Nanti saya tebak dulu. Nanti coba dilihat polanya. Flip satu. Udah? Oke. Baris satu benar. Baris dua salah. Baris dua salah. Ya, sekarang kita lihat kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 betul. 1, 2, 3, 4, 5 salah. Berarti ini yang di flip. Boleh duduk, Pak. Oke, baik. Ini bercerita tentang apa? Ini sebenarnya sederhana, ilustrasi sederhana mengenai parity check. Jadi pada saat kita mengirimkan informasi lewat channel komunikasi, ada kemungkinan pesan yang kita sampaikan itu ada yang terjadi error, gitu ya. Pesan yang disampaikan kan 0101. Di sini asumsi saya adalah 1 itu hitam itu 1, yang hijau itu 0. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang pernah belajar materi apa ya Pak Fasma ini tuh? Parity check itu di materi apa? Oh, nggak ada di mana-mana. Di jaringan mungkin Pak. Jadi di sini berarti saya menerapkan konsep event parity check gitu. Jadi bit satunya dibuat genap. Jadi pada saat nanti proses checking jadi di sini kita menambahkan data yang dikirimkan adalah 5x5. Kemudian kita menambahkan padding 1 baris dan 1 kolom untuk proses checking di sisi receiver gitu. Nah, jadi intinya hanya itu aja. Oke, mungkin satu kali aja Bu Emma ya, masih satu volunteer, 2 volunteer, 1 flip, 1 tebak. Silahkan setelah itu kita nanti aktivitas di luar. Boleh. Bapak ngeflip, Ibu yang nebak ya? Boleh di sini. Ya, boleh madep ke sini aja nggak apa-apa? Ya, silakan Pak. Satu aja Pak. Baik,
Silakan Ibu tebak, boleh. Di sini alasannya? Yang mana yang genap? Oh, yang hitam. Yang hitam genap. Ini ganjil. Kemudian oke, beri aplaus dulu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atensinya. Setelah coffee break ya Bu Eva, kita akan lanjutkan aktivitas unplug di luar kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa ya. Wah, seru. Baik Bapak Ibu, waktunya, wah masih seru, masih ngobrol. Ini dia. Oh iya punten Bapak Ibu, untuk persiapan punten saya nyela lagi. Untuk persiapan bermain di luar, kita akan membagi menjadi 3 grup. Ini Bapak Ibunya sudah lengkap semua kah? Udah? Ini berarti mulai dari mana ya? Dari sini gitu? Dari sini ya? Jadi saya minta tolong untuk menyebutkan dan mengingat-ingat tadi menyebut angka berapa. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Mengular begitu. Mangga Bapak? Oh ini Bapak ini bukan. Nah bingung kan? 1 berarti ya? 1, 3. 3. 1 berarti Bapak ya, Bapak Adek. 2. 3.